kan orang-orang kadang-kadang kan SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang kan. Ini terbalik, mereka senang melihat orang sukses dan susah melihat orang sedih. Apakah Mas Sandi waktu awal memulai usaha juga ada visualisasi bahwa nanti akan sebesar ini usaha gue ini bakal wah kayak gitu? Karena saya udah sebegitu nggak punya uangnya, sampai di kantong aja waktu itu nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam, kapanpun lu nonton ini, teman-teman semua. Kembali lagi bareng gue Ali di Ngobrolin Hidup. Dan hari ini kita judulnya bertamu ke rumah tamu kita. Guest kita hari ini yang luar biasa sekali. Ada Mas Sandiaga Uno. Thank you Mas Ali. Apa kabar Mas Sandi, sehat? Alhamdulillah, mengucap syukur. Alhamdulillah. Terima kasih udah terima kasih bareng. Bisa bareng gitu. Syukran. Syukran jazilan. Afwan. Saya yang terima kasih justru sebetulnya. Terima kasih banyak sudah diizinkan untuk ngobrol-ngobrol ke sini. Mas Sandi udah meluangkan waktunya dan juga kita bertamu ke sini mau ngobrol-ngobrol, belajar dari Mas Sandi juga dan saling belajar. Saya yakin saya yang lebih banyak belajar. Okay. Saya niat untuk belajar dan saya yakin juga siapapun yang nonton, teman-teman semua yang mendengarkan juga akan bisa banyak belajar dari perjalanan Mas Sandi juga. Gitu. Siap. Nah, jadi kita langsung aja gitu Mas Sandi. Saya pribadi melihat Mas Sandi sebagai sosok seorang yang paling identiknya di antara berbagai macam hal gitu. Kalau di antara berbagai macam sektor identik dengan ya bisnis gitu, seorang pengusaha ya. Nah, kalau bicara sebagai seorang pengusaha, dan saya melihat Mas Sandi nggak hanya seorang tertarik tapi juga peduli, artinya punya kepedulian juga terhadap dunia bisnis ke arah UMKM dan seterusnya. Dan itu awal mulanya dari mungkin sekedar tertarik sampai akhirnya justru punya kepedulian terhadap dunia usaha tuh ceritanya gimana Mas Sandi? Semua bermula kalau kita flashback di tahun 97, pada saat itu saya berkarir mungkin baru sekitar 7-8 tahun, dan dalam karir saya mengalami satu kenaikan yang ya alhamdulillah lah, waktu itu di usia yang masih terbilang muda mendapatkan posisi profesional yang cukup tinggi, tapi sebagai karyawan pegawai kantoran di sebuah perusahaan investasi di luar negeri. Semua berawal dari krisis tahun 97. Krisis tahun 97 ini justru menjadi pemicu transformasi hidup saya. Jadi saya tadinya seorang karyawan pegawai kantoran, harus kehilangan pekerjaan karena krisis. Saya di PHK. Dan pada saat itu untuk memulai mencari pekerjaan lagi sangat sulit karena keadaan krisis moneter pada saat itu. Akhirnya saya banting setir, Allah Subhanahu wa taala bukakan jalan bersama dengan rekan-rekan kami bertiga memulai satu usaha kecil sih sebetulnya, usaha mikro atau ultra mikro mungkin, yang bergerak di bidang keuangan sebagai sebuah perusahaan penyedia konsultasi keuangan. Nah, itu yang kami awali mulai dari 3 orang karyawan. Usaha kami jatuh bangun berkali-kali. Kami akhirnya mampu bertransformasi menjadi perusahaan investasi, dan setelah lebih dari 22 tahun lebih ya kami ya sudah membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. 30.000. Jadi itu yang mengawali karir, dan di situ yang membuka pada tahun 2003-2004 ketertarikan saya di sektor UMKM, karena saya pernah mengalami di 5 tahun pertama memulai usaha dari 97 sampai 2002 bagaimana sulitnya membangun usaha dari kecil, dari skala UMKM, dan bagaimana saya mengalami jatuh bangun dan akhirnya dari startup menuju scale up. Nah, pengalaman ini yang ingin saya sharing, saya bagikan, saya
mentorkan ke para UMKM lainnya, sehingga lebih banyak lagi para pengusaha pemula, pengusaha UKM, pengusaha-pengusaha muda di sektor manapun juga memiliki potensi kesuksesan yang lebih baik lagi. Karena berdasarkan data-data dan berdasarkan penelitian bahwa pengusaha yang mendapatkan kesempatan diberikan mentorship atau mentoring itu tingkat kesuksesannya meningkat 80%. Jadi oleh karena itu yang membawa satu ketertarikan bagi saya untuk berbagi, menyediakan waktu, pikiran, tenaga untuk memberdayakan UMKM. Terakhir kami juga memberikan satu perhatian khusus dengan menggagas satu gerakan sosial, gerakan nasional penciptaan lapangan kerja berbasis kewirausahaan, yaitu OKOC, yang sekarang sudah go nasional dengan 400.000 pesertanya di 34 provinsi. Jadi itu awalnya ketertarikan saya dan sekarang menjadi passion. Malah saya memiliki beberapa inisiatif yang semuanya memiliki satu semangat untuk memberdayakan usaha kecil, terutama usaha mikro dan ultramikro, mulai dari pendanaannya dengan pendirian Bank Infak yang kami gagas tahun lalu. Juga kita memiliki rumah siap kerja untuk meningkatkan skill dari anak-anak muda di tengah persaingan yang semakin keras persaingan ini, apalagi ada pandemi seperti ini. Sekarang ini. Tujuan akhirnya sih ingin menciptakan sebanyak-banyaknya lapangan kerja. Dan tujuan kedua juga menciptakan inovasi-inovasi agar beban biaya hidup masyarakat yang sekarang sangat terasa sangat berat, membebani masyarakat kita, khususnya yang di masyarakat ekonomi terbawah ini, bisa diatasi dan kita bisa mampu untuk menjadi pemenang dari pandemi ini. Ini seru banget nih. Dan tadi sebelum maju ke depan lagi dari perjalanan itu, tadi Mas Sandi sendiri bilang bahwa pentingnya mentor gitu kan. Mas Sandi sendiri saat membangun usaha sendiri ada mentor juga? Ada beberapa mentor yang selalu membimbing saya. Yang sudah sering diungkap, Pak William Suryajaya, pendiri Astra, yang memberikan saya luar biasa inspirasi, motivasi, waktu beliau semasa hidup, sehingga saya memiliki filosofi bahwa membangun bisnis itu bukan mencari kekayaan, tidak hanya menjadi economic animal, tapi membangun bisnis itu adalah menjadi aset bangsa, menjadi sumbangsih bagi kemaslahatan masyarakat, dan menjadi konsep Islam yang rahmatan lil alamin itu sebagai satu berkah bagi semesta alam itu saya dapatkan dari Pak William waktu mendirikan Astra, dan mentor-mentor lain yang selama 20 tahun lebih saya menjadi pebisnis, mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi. Ada momen tertentu nggak yang paling diingat dari mentor-mentor Mas Sandi, yang kejadian tertentu yang akhirnya jadi momen yang sangat diingat, jadi pembelajaran yang dibawa terus ke depan, yang di antara beberapa hal yang saya yakin cukup saya banyak? Waktu itu baru memulai usaha, dan satu momen yang nggak akan saya lupakan adalah saya meminta secara khusus ke Om William untuk bisa mendapatkan ilmunya, dan beliau dengan sangat murah hati menyampaikan bahwa silakan datang setiap Sabtu, ada 1 jam waktu makan siang, kita bisa berinteraksi. Kedua, waktu kejadian kerusuhan tahun 98, di mana Om William sebagai seorang Tionghoa, keturunan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa yang punya usaha di sini, menunjukkan nasionalisme yang melebihi ambang batas dari nasionalisme yang biasa ini saya lihat di sekitar kita, bahwa
Dia sangat peduli terhadap bukan usahanya dia, tapi usaha-usaha UMKM tetangga dia di beberapa tempat dia berusaha di Jakarta Utara, di seluruh wilayah Indonesia, bahwa banyak sekali pengusaha-pengusaha kecil yang tidak bersalah tapi menjadi korban kerusuhan. Pada saat itu dia jauh lebih memperhatikan usaha-usaha milik usaha kecil, pengusaha kelas mikro yang terganggu karena adanya krisis. Dan disitulah saya belajar salah satu value yang sangat-sangat sentral, nilai kewirausahaan, yaitu benevolence, saling peduli, saling ingin membantu, bergotong royong. Benevolence ini ternyata setelah saya belajar lebih lanjut tentang kewirausahaan, bahwa ciri-ciri utama dari seorang wirausaha yang sukses itu adalah memiliki rasa empati dan rasa peduli yang sangat tinggi. Dan ini kita lihat hampir setiap pengusaha yang sukses itu benang merahnya adalah dia peduli terhadap lingkungan, dia berkontribusi dan saling membantu sesama. Benevolence, dari empati dan sampai kepedulian. Dan itu kebanyakan kalau kita bicara soal entrepreneurship atau kewirausahaan itu ada beberapa yang nyebut, tapi lebih banyak bicara soal kegigihan. Tapi meskipun itu juga sangat penting gitu, saya yakin. Secara literatur ada 6 sifat-sifat dasar atau nilai-nilai dasar dari kewirausahaan itu. Pertama adalah tadi kita udah bicara benevolence. Kedua adalah achievement, itulah prestasi, keinginan untuk sukses, itu namanya achievement. Ketiga itu adalah self direction, jadi dia ingin mengambil, menjadi nakoda kapalnya sendiri. Dia lebih baik leadership gitu juga kan? Ya, leadership, kepemimpinan lah. Dan itu namanya self direction di dalam literatur kewirausahaan, bahwa dia ingin memiliki kesempatan menjadi nakoda walaupun kapalnya kecil. Daripada dia jadi penumpang di kapal besar, dia mendingan jadi nakoda di kapal yang lebih kecil gitu. Itu salah satu sifat kewirausahaan juga. Berikutnya stimuli, dia sangat termotivasi dengan keadaan sekelilingnya. Jadi dia selalu mencari tantangan-tantangan. Dia menstimuluskan dirinya sendiri untuk mendapatkan anak tangga, untuk mencari tantangan-tantangan baru. Jadi men-challenge diri terus, apalagi misalnya lebih apalagi. Nah, itu stimulus itu juga salah satu ciri-ciri nilai-nilai kewirausahaan. Habis itu security, bahwa dia ingin mencapai satu titik yang boleh dibilang sebagai titik yang disebut sebagai kemandirian, bahwa dia punya satu sense of security, dia ada rasa aman, bahwa rasa aman dia itu adalah kalau dia mengambil satu sikap yang proaktif, itu yang disebut sebagai security. Dia ada rasa aman dalam mengambil resiko, dia yakin dengan dia mengambil resiko itu dia memiliki ilmu pengetahuan dan know-how-nya, sehingga dia bisa merasa aman dalam mengambil risiko. Itu unik banget, kata aman dan kata resiko itu kan sepertinya bertolak belakang gitu. Beda, pengusaha itu dia dalam mengambil satu peluang, mengambil resiko dan berani mengambil resiko itu karena dia punya sense of security. Dia yakin, dia pede. Dan terakhir ini yang menarik adalah universality, yaitu konsep bahwa kebersamaan, konsep dia harus memberdayakan dan dia harus menjadi bagian daripada satu ekosistem yang besar. Bagaimana dia membangun silaturahim, network yang luas. Ini adalah sifat-sifat kewirausahaan. Ini jarang saya bahas ya, tapi karena kita punya waktu cukup. Tapi ada 6 sifat-sifat tadi. Jadi ini disebut sebagai entrepreneurial values atau nilai-nilai kewirausahaan.
Jadi kalau dilihat entrepreneurial values itu tadi saya sudah sampaikan benevolence, terus achievement, achievement, stimuli, dia menstimulaikan self directions, security dan universality. Menariknya dari 6 ini kalau diperas, dia akan berangkat menuju ke yang disebut sebagai orientasi kewirausahaan atau entrepreneurial orientation. Dan di sini lebih kelihatan gitu. Jadi ada 3 entrepreneurial orientation itu. Satu adalah inovasi, innovativeness. Rata-rata pengusaha yang sukses itu pengusaha yang selalu mengambil inisiatif untuk memperkenalkan sesuatu yang baru, produk baru, jasa baru, atau barunya itu bukan artinya baru produknya nggak ada yang lain, tapi baru dari segi layanannya. Apakah dia ternyata lebih enak, lebih murah, atau lebih cepat penyajiannya. Jadi itu baru. Nah, inovasi ini sangat berdekatan dengan 2 hal. Sangat berdekatan dengan 2 hal. Yaitu achievement. Jadi dia ingin mendapatkan prestasi. Dan self-direction. Jadi karena dia yakin tentang arah yang dia akan tuju dan dia ingin mencapai prestasi tersebut, itulah pengelompokannya menjadi inovasi. Jadi 2 tadi ya. Jadi self-directions dan jadi ini seperti salah satu efek dari ke-6 values tadi itu membuat orang menjadi juga lebih 2 ini self-directions dan achievement akan mendirect orang menjadi inovatif. Menarik yang kedua. Yang kedua ini adalah satu orientasi kewirausahaan yang disebut sebagai risk taking, berani ngambil resiko. Nah, berani ngambil resiko itu ujungnya itu ada di tadi stimuli. Jadi dia punya challenge untuk memotivasi dirinya sendiri. Jadi dia berani. Dan tadi yang saya bilang security. Jadi dalam mengambil resiko dia ada punya rasa aman karena dia punya pengetahuan yang kuat. Nah itu jadi dari 2 itu mengarah kepada risk taking. Dan yang ketiga orientasi kewirausahaan ini adalah proaktif. Nggak ada pengusaha yang sukses itu kalau nggak proaktif. Bukan cuma aktif tapi proaktif. Gitu. Jadi dia jemput bola. Jadi dia kayak Mas Ali gitu. Cari waktu Sandi Uno lewat sini nemu langsung kita bikin jadwal proaktif dan dia yakin dalam setiap interaksinya akan mendapatkan satu hal yang positif selalu gitu. Jadi dia lebih banyak husnuzon daripada suuzon. Jadi setiap kali dia percaya bahwa kegiatan proaktifnya itu akan menebar manfaat. Nah itu dasarnya, bangunan dasarnya itu adalah benevolence dan universality. Jadi 2 yang itu yang membentuk tadi yang budaya benevolence dan universality itu akhirnya membuat orang karena saling peduli, ingin kebersamaan dan lain sebagainya, dia langsung proaktif. Dia ingin setiap kali ada masalah dia ingin jadi solusi. Setiap ada orang kesulitan dia ingin membantu. Setiap ada bisnis yang maju dia ingin tahu kenapa maju. Bukan ini pasti nyolong. Tapi dia lihat gimana ini maju? Gimana saya bisa dapat inspirasi? Dia lihat orang sukses dia senang. Kan orang-orang kadang-kadang kan SMS senang melihat orang susah melihat orang senang kan. Ini terbalik, mereka senang melihat orang sukses dan susah melihat orang sedih. Ini luar biasa sifat-sifat ini yang setelah diperas menjadi 3 tadi, yaitu orientasi kewirausahaan. Ini satu SKS sendiri. Wah, ini ilmu gratis tuh. Ini di sini nih. Oke, ini jarang banget saya ngomong ini di luar ya karena kalau kita bicara kan ini bicara tentang hidup ya. Iya. Akhirnya kita punya kesempatan untuk ngomong value-value ini dan orientasi-orientasi ini. Ini yang saya sebetulnya pengen banget tebar ke anak-anak muda sebanyak mungkin. Milikilah 6 sifat dasar ini, 6 nilai-nilai kewirausahaan ini, dan peraslah dari 6 ini menuju ke 3 orientasi, sehingga kita, karena entrepreneurship itu bukan profesi, tapi entrepreneurship itu mindset, pola pikir. Nah, dengan
value tadi dan 3 orientasi perasan dari 6 value tadi, saya yakin kita akan punya ekosistem kewirausahaan yang kuat banget. Oke, saya banyak cabang pertanyaan yang mau saya follow up. Saya bingung, tapi saya mau balik dulu ke belakang sebentar, boleh ya? Waktu habis di PHK akhirnya terus memutuskan untuk memulai usaha, ada rasa takut nggak? Pasti. Dan malah bagaimana saya karena saya ini kan ibu saya guru, ayah saya seorang karyawan perusahaan yang mulai dari dia lulus sekolah sampai pensiun ada di satu perusahaan. Jadi kita ini bukan keluarga entrepreneur. Saya ini generasi pertama menjadi entrepreneur. Awalnya saya sangat gusar, galau. Saya nggak tahu bagaimana menyikapinya. Dan di keluarga kita waktu itu sama seperti keluarga-keluarga Indonesia lainnya. Waktu itu entrepreneurship itu nggak dipandang sebagai satu profesi yang menjadi unggulan. Biasanya yang sekarang gitu ya. Ya nggak seperti sekarang. Ini kan kita bicara 25 tahun yang lalu. Entrepreneurship atau usaha itu, menjadi pengusaha itu mungkin profesi atau jalan hidup yang mungkin pertama daftar jadi PNS gagal, mungkin pertama jadi dokter nggak bisa, jadi pengacara, terus jadi PNS. Jadi udah banyak banget gagalnya sebenarnya dibalik jadi. Iya kan, ini paling bawah kan pengusaha. Jadi memang kalau kembali lagi ya pasti ada rasa takut. Malah waktu itu karena keadaan diperparah, saya di PHK tuh dengan menanggung hutang. Karena waktu itu keadaan krisis ekonomi, semua portfolio investasi saya jeblok, saya punya utang, saya nyaris bangkrut. Nah itulah peran dari keluarga ya. Peran dari dukungan keluarga itu sangat sentral dan penting di saat kita mengalami kesulitan. Dan apa yang membuat Mas Sandi kemudian akhirnya memberanikan diri meskipun ada rasa takut tadi dan ada dukungan dari keluarga, mungkin dari pihak lain juga. Cuma ada nggak yang Mas Sandi katakan sama diri sendiri yang akhirnya membangun keberanian itu untuk mulai deh? Ya sih emang mungkin gagal dan tapi lebih ke arah sense of survival ya. Karena pada saat itu ya kalau kita nggak bergerak mencari peluang ya saya akan terpuruk ya. Saya udah tinggal kembali di rumah orang tua saya nggak memiliki pendapatan sama sekali, ditelepon hutang kredit card pada saat itu, dan beberapa tantangan-tantangan lain. Ya keinginan untuk survive, ya the power of kepepet itulah yang memaksakan akhirnya memberanikan saya keluar dari zona bahwa saya ini sebetulnya kan profesional, saya ini mestinya sebagai profesional mendapat pekerjaan yang layak dan lain sebagainya. Tapi ya keadaan ekonomi waktu itu kan tidak memungkinkan, jadi akhirnya terpaksa lah memulai dari sesuatu yang dari bawah sekali, yaitu memulai usaha. Dan kalau bicara dengan 6 entrepreneurial values tadi itu, nilai-nilai kewirausahaan itu, waktu awal-awal mulai artinya Mas Sandi sudah yakin memiliki ke-6 itu meskipun belum tahu teorinya, saya nggak tahu udah tahu atau belum. Nih ya, kalau kita urutin 6 ya, kalau diurutin 6. Pada saat itu, kalau flashback ke tahun 97, achievement, saya orangnya cukup kompetitif, jadi saya pengen punya prestasi. Jadi achievement sudah ada sebagai bekal. Self direction belum terbangun. Karena pada saat itu saya kan ikut satu perusahaan, jadi jarang sekali mengambil posisi sentral dan strategis untuk menentukan arah kita, tapi terpaksa harus menentukan arah sendiri karena kepepet. Survival tadi itu. Survival. Benevolence dan universality itu inherent, kita punya semua, rasa peduli, rasa kebersamaan dan lain sebagainya, jadi itu udah ada. Nah yang menarik itu adalah risk taking saya tuh dulu orangnya nggak terlalu mengambil resiko, jadi
values daripada yang berkaitan dengan stimuli, memotivasi, dan security itu belum ada. Apalagi saat itu saya nggak punya sense of security. PD saya nggak ada sama sekali. Terus gimana ngebangunnya? Istri saya banyak mendukung tuh waktu itu. Bang, kamu bisa bang. Ayo, kamu bisa. Ayah saya bilang, coba aja. Dunia nggak akan runtuh kok. Langit tidak akan runtuh. Dan selalu mendapatkan motivasi-motivasi dari ayah saya dan istri saya, ibu saya, karena pada saat itu beliau yang masih relatif dalam keadaan ekonomi yang lebih baik, selalu menyelipkan amplop ke tas saya kalau saya berangkat kantor pagi-pagi untuk uang makan siang saya, karena saya udah sebegitu nggak punya uangnya, sampai di kantong aja waktu itu nggak ada. Jadi ibu saya nyelipin uang hasil dia mengajar, dia sisihkan sedikit, dia taruh di supaya saya punya percaya diri untuk berangkat kantor hari itu. Karena kan harus makan siang kalau di kantor, nanti nggak punya uang makan siang, bisa nggak punya kepercayaan diri untuk pergi dari rumah gitu. Jadi ibu saya secara diam-diam, karena dia tahu saya pasti akan malu sekali minta uang kepada dia menyelipkan. Jadi pengalaman-pengalaman seperti itulah yang akhirnya membuat saya bisa membangun landasan dengan jatuh bangun. Akhirnya usaha kami dirikan, terus bertransformasi, semakin hari semakin melebarkan sayap, dan pada satu titik akhirnya saya memiliki sense of security dan memiliki value stimuli tersebut untuk membangkitkan semangat, motivasi. Dan itu setelah beberapa tahun setelah itu, di mana usaha kita udah mulai mapan, udah mulai membesar, kita udah nggak lagi punya kantor yang sangat kecil, sudah punya pegawai lumayan banyak, dan disitulah kepercayaan diri itu mulai tumbuh. Menarik. Jadi ya nggak semuanya langsung dimiliki 6-6-nya, secara bertahap juga dibangun. Iya. Di antara 6 itu yang kalau again flashback lagi ke belakang itu, yang paling butuh waktu paling lama atau mungkin paling sulit untuk dibangun tuh value yang mana? Buat Mas Andi, mungkin dari orang-orang bisa berbeda ya. Saya nggak tahu. Menurut saya karena saya latar belakangnya dari keluarga yang non-entrepreneur, dan saya juga latar belakangnya adalah seorang di bidang keuangan. Saya bukan dalam DNA saya bukan seorang entrepreneur, karena dulunya juga adalah profesional. Akhirnya menurut saya yang paling susah itu adalah risk taking, ngambil risiko. Tanpa ada krisis waktu itu mungkin saya nggak akan berani ngambil risiko seperti itu. Tapi ya itulah the power of kepepet, dengan keterpaksaan, dengan keterbatasan, dengan betul-betul harus menjalankan satu terobosan, itulah saya berani mengambil risiko. Dan setelah berjalan 3, 4, 5 tahun setelah itu, barulah terbangun sense of security dan sense of stimuli yang akhirnya membangun rasa percaya diri dan kemampuan saya untuk berani mengambil risiko. Banyak yang mau saya tanyain Mas Andi, saya harus milih-milih sekali lagi nih, banyak follow up pertanyaan. Jadi risk taking. Nah, buat orang tadi kan karena kepepet ya. Nah, kalau orang-orang yang ingin memulai usaha, tapi kan tentunya ya kita nggak harus memaksa diri kita seperti kepepet dulu baru memulai usaha kan gitu kan. Nah, buat orang yang ingin memulai usaha tapi tidak dalam kondisi kepepet, sebetulnya merasanya tetap penting, merasa seakan-akan tadi ada sense of yang soalnya membuat dia merasa seperti itu sehingga dia mau untuk memulai memberanikan diri. Nah, bagaimana menghadirkan rasa itu saat ini kita tidak benar-benar sedang kepepet? Iya, sebetulnya ada satu teknik untuk memulai sesuatu yang sangat sulit kalau kita ada di zona nyaman atau di zona aman.
Misalnya kita menjadi seorang profesional yang ya sebetulnya udah oke banget gitu loh, gaji cukup, dapat tunjangan perumahan, tunjangan kesehatan, dapat tunjangan transportasi, pokoknya semuanya cukup lah. Sebagai pegawai negeri sipil misalnya, sudah dijamin pensiunnya dan lain sebagainya. Tapi ada dari beberapa teman-teman saya melakukan disrupsi terhadap dirinya sendiri. Jadi dia merekayasa satu disrupsi ya dengan resign. Salah satunya begitu. Resign terus dia paksa dirinya sendiri untuk memulai sesuatu. Memepetkan dirinya. Dan dia sebetulnya akhirnya berani karena dia lihat, wah, ini ada peluang di sini, ini ada teman saya di sini. Gimana kalau kita join? Ya ada resiko, tapi kalau saya nggak memulai sekarang, kapan lagi? Dan semakin kita semakin lanjut usia kita dalam mengambil keputusan itu, semakin takut kita mengambil keputusan itu. Jadi saya selalu menyarankan ke anak-anak muda, ambillah pengalaman 5, maksimum 7 tahun. Setelah itu pikirkan, apakah itulah menjadi karir kamu sampai nanti, atau ingin membangun satu kemandirian usaha sendiri. Nah, saya yakin entrepreneurship is not by birth. Jadi bukan seorang itu bukan dilahirkan dengan bakat entrepreneurship, tapi dia bisa diajarkan, bisa di-shape, bisa ditempa. Dan dengan menempa tadi values dan orientasi tersebut, saya yakin kewirausahaan itu bisa dibangun menjadi satu kultur yang sangat kuat. Dan itulah passion saya. Karena saya mulanya kepepet, saya nggak mau orang-orang lain mulainya dengan kepepet. Saya mau mereka merencanakan, karena tidak ada kesuksesan yang datang secara instan, dan rata-rata kesuksesan itu direncanakan. Saya kebetulan aja adalah bagian daripada yang, ya ini tentunya Allah yang mengintervensi. Dan tidak ada hal yang terjadi tanpa kuasa yang maha kuasa. Tapi saya yakin kita harus berikhtiar, dan ikhtiar dari anak-anak muda itu harus merencanakan. Plan your success. Dan masa depan itu kita harus jemput. Rezeki itu harus kita raih. Nggak akan datang dengan sendirinya. Dan oleh karena itu, saya yakin kalau Indonesia, apalagi ini negara yang sedang memiliki potensi untuk tumbuh berkembang menjadi negara nomor 4 terbesar di dunia secara ekonomi tahun 2045, memasuki masa keemasan dengan GDP per kapita hampir 30.000 US dollar, dengan unemployment 0%, poverty 0%, luar biasa. Kalau kita nggak ngambil kesempatan sekarang, we will miss it. Ini tinggal 25 tahun. Dan kuncinya adalah gimana kita semua bersatu, kita pilah-pilah mana keunggulan kita. Nggak semua harus jadi entrepreneur, tapi semuanya harus punya entrepreneurs mindset. Mindset yang tadi itu ya. Jadi misalnya waktu di Pemprov DKI, saya temu tuh para birokrat-birokrat yang mental entrepreneur. Punya mereka stimuli, achievement, self-direction, dia punya universality, dia punya benevolence, dia punya security. Luar biasa. Nah, ini yang kita harus semakin sebarkan di seluruh lapisan komunitas, masyarakat yang lain, supaya kita akan mengisi pembangunan ini dengan karya-karya kita. Mas Andi pernah nggak ketemu, misalnya di antara orang-orang yang ingin di support, di mentor gitu ya, ada ketemu orang-orang yang ya tapi malas lah, jadi kayak ibaratnya diajak itu kayak nggak mau diajak berhasil atau nggak mau diajak sukses, tapi ya malas. Pernah orang yang ketemu saya yang minta dimentorin itu rata-rata mereka udah punya keinginan. Kalau enggak dia nggak akan nemuin saya. Oke. Makanya menariknya ini adalah jika saya bisa datang ke penerimaan mahasiswa baru dan saya bisa membakar semangat mereka untuk mereka mengenali jati diri mereka sendiri. Kan satu proses learning atau belajar itu kan
pertama adalah learning to learn. Bahwa dia harus belajar gimana caranya untuk belajar yang benar kan. Jadi itu learning to learn satu hal. Jadi saya datang, saya lihat, saya ajarkan mereka bagaimana sih caranya menyerap motivasi-motivasi yang saya sampaikan gitu. Gimana caranya belajar untuk belajar dengan benar? Ya yang simple-simple aja bahwa kalau kita mau nangkep pelajaran harus kita dalam fisik yang sehat, tidur yang cukup, makan yang bernutrisi, bergaya hidup sehat, berolahraga. Kedua, dia harus rajin membaca karena ya ikro lah. A good leader is a good reader. A good entrepreneur always base-nya itu dia senang baca, suka baca dan suka mendengarkan, suka dapatkan informasi. Wawasan itu dia perluas terus. Dan ketiga, saya selalu bilang bahwa ya meningkatkan literasi itu adalah cara kita untuk mendapatkan informasi yang paling akurat, paling valid dan terverifikasi. Jadi learning to learn itu selalu saya sampaikan. Kedua, learning about yourself. Kenalin dulu jati diri kita. Banyaknya dari kita kan pengen belajar tentang banyak hal, tapi kita nggak kenalin diri kita sendiri. Jadi saya tahu banget apa yang saya sukai dan apa yang saya punya kekuatan. Saya tahu kelemahan saya banyak sekali kelemahan saya tahu. Dan kuncinya adalah bagaimana mengenali kelemahan kita, memperkuat apa yang menjadi kekuatan kita, dan mengenali diri sendiri di mana kita bisa memberikan manfaat. Kalau dari pengalaman Mas Andi, prosesnya seperti apa? Mungkin yang bisa jadi saran ke teman-teman yang lain gitu ya, yang agar proses mengenali diri tadi, baik kekurangan, kelebihan itu bisa efektif gitu. Nggak akan bisa kita kenali diri sendiri kalau kita tidak mencoba. Jadi kita harus ya seperti salah satu slogannya iklan sepatu, just do it, dan kita akan kenali. Dan kegagalan itu jangan kita anggap sebagai kegagalan, tapi anak tangga menuju self improvement. Dan kita akan mengenali diri kita, oh kita kayaknya nggak cocok di sini. Coba. Dan masih muda itu harus coba yang banyak. Makanya saya bilang kalau lagi muda itu kita nggak boleh rebahan, tapi jadilah agen perubahan. Jangan jadi kaum rebahan, tapi jadilah agen perubahan. Karena yang abadi itu perubahan itu sendiri. Nah, yang ketiga menurut saya, learn about your community. Jadi belajar tentang lingkungan kita. Mau sukses, ya bergaullah sama orang-orang yang sukses. Seperti yang sudah selalu diajarkan kan, mau wangi, ya bergaullah dengan penjual minyak wangi. Jadi learn about your community. Dan terakhir, learn about the environment. Belajarlah, lihat sekeliling kita. Ada pasti peluang di sekeliling kita yang kita nggak tahu. COVID-19 ini peluang-peluangnya tiba-tiba muncul di sisi kesehatan, digital. Siapa yang nyangka Ali Zainal Abidin bikin konten YouTube 1 tahun yang lalu? Ada nggak yang nyangka bahwa profesi influencer, profesi YouTuber itu menjadi sesuatu yang sangat menarik kan? Nggak ada. Nggak pernah tuh ada yang ditulis di CV 5 tahun yang lalu, mau jadi apa? Mau jadi YouTuber. Sekarang anak saya Sulaiman kalau ditanya, ya dia sih masih tetap nomor 1 pilot. Tapi dia mau juga pilot yang punya salah satu keunggulan untuk menciptakan konten. Jadi menarik ini, transformasi dan disrupsi digitalisasi ini mengubah pola kita. Jadi itulah bagian daripada proses untuk saya menstimulasi anak-anak muda. Kalau kita kenali diri kita sendiri and we know what we love, akhirnya you would do what you love and love what you do. Jadi kalau memang itunya adalah kewirausahaan,
atau di bidang apapun, ada yang fotografi. Sekarang teman-teman saya yang mulainya jago foto, udah sekarang jago ngambil video. Malah salah satu staff saya dulunya supir, tapi saya didik terus. Harus juga bisa bikin skrip, harus bikin setting seperti apa, harus bisa ngelihat lampunya gimana, nyeting kamera. Sekarang udah bisa kayak gitu, karena it's part of transformations. Makanya saya bilang juga benar yang dikatakan oleh orang-orang yang bijak bahwa pendidikan itu adalah seumur hidup. Education itu is a lifelong journey. Nggak berhenti kita. Belajar terus, kita dapatkan ilmu, baca, dapatkan amati sekitar kita, environment kita, lihat perubahan-perubahan, beradaptasi. Karena itulah kunci kita akhirnya nanti ya mudah-mudahan mencapai bahagia di dunia dan surga di akhirat nanti. Jadi learn how to learn about yourself, learn about the community, learn about the environment. Dan to learn about yourself, just do it. Iya. Just do it, itu yang paling efektif. Gue nggak tahu nih senang atau enggak, coba aja gitu. Toh masih muda. Kalau nggak suka, ya udah nggak usah dilakukan lagi. Atau kalau misalnya mulai usaha agak rugi, gimana caranya meminimalisasi resiko, dan disitulah kita dapat mengenali bagaimana membuat hal lebih baik. Dan itulah yang kita sebut sebagai bagian daripada inovasi. Begitu kita ngelihat, oh salah ngerjain kayak begini, kedepannya gue mesti ngerjain seperti ini. Nah itu adalah, terciptalah satu inovasi di situ. Saya sering dengar dari berbagai macam entrepreneur juga yang bilang pentingnya visualisasi, gitu. Bahwa kita tuh bisa punya keyakinan dan bahkan bisa membayangkan, gitu. Jadi ya visi gitu ya, tapi mereka melakukan proses visualisasi. Nah, apakah Mas Andi waktu awal memulai usaha juga ada visualisasi bahwa nanti akan sebesar ini usaha gue ini bakal kayak gitu? To be honest, enggak. Kan beda-beda. Saya pengen tahu. To be honest, enggak, karena kita waktu itu benar-benar survival. Jadi kita mikirin gimana bayar sewa, gimana bayar gaji, gimana kita bisa dapatkan kelebihan daripada revenue yang kita dapatkan bulan itu, dipotong kos, bisa dipakai kita untuk biaya hidup kita, karena kita juga digaji dari perusahaan waktu itu. Jadi mulai ngehayalnya itu mungkin di tahun ketiga, tahun keempat. Oh, enak juga ya kalau punya kantor sendiri. Enak juga ya kalau kita bisa ngerjakan selain daripada corporate finance advisory, kita bisa juga melakukan underwriting, kita juga bisa melakukan investment banking. Asik juga ya kalau berinvestasi. Nah, itulah visualisasi atau visioning yang mulai terjadi di tahun 3, tahun keempat. Dan akhirnya visioning yang benar-benar saya lakukan dalam bentuk exercise adalah setelah 8-10 tahun menjadi pengusaha. Disitulah saya duduk, hire a very good counterpart, seorang management consultant yang mumpuni untuk menuntun kita untuk melakukan visioning bersama dengan tim kita. Dan apa visionnya waktu itu? Vision itu waktu itu ya kita ingin menjadi perusahaan terdepan di bidang kita, yang kuncinya kalau balik adalah amanah gitu. Kita ingin jadi perusahaan yang memiliki kemampuan menghadirkan trust, amanah kepada para mitra-mitra kita. Dan di perusahaan investasi kita waktu itu udah pikir regional. Kita ingin menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Kita ingin meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan kita. Kita ingin dampak yang kita hadirkan untuk bukan hanya pemegang saham kita, tapi juga bangsa dan negara. Jadi visioning itu akan sangat terbantukan kalau kita punya
fasilitator dan saya menganjurkan untuk teman-teman yang baru saja selesai scaling up itu untuk melakukan visioning secara rutin. Lebih rutin karena sekarang perubahannya semakin cepat. Dulu kita lakukan tiap 5 tahun, tapi sekarang kayaknya harus lebih cepat karena ya kita tahu dengan era digital ini sangat velositas daripada perubahannya itu sangat tinggi. Ya, jadi kalau kelamaan nanti udah kondisi berubah lagi. Ya, kondisinya sangat berubah dan apalagi dengan COVID ini ya. Karena COVID ini akan beberapa tren-tren besar kan akan terakselerasi. Menurut saya ada 6. Nah ini juga di Ali Zainal Abidin Channel saya jelaskan 6 tren besar yang akan terjadi. Pertama, keniscayaan Asia akan ngambil peran yang lebih besar di sisi global. Dulu kan semua kiblatnya Amerika, Eropa, ke depan ini Asia. Dan menurut saya juga di Asia ini akan lahir terobosan-terobosan, pemikiran-pemikiran baru yang akan menjadi lokomotif dari pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dunia secara keseluruhan. Kedua, menurut saya dengan adanya COVID ini akan terakselerasi transformasi digital. Semua aspek kehidupan kita akan terdigitalisasi. Semua. Mau bicara robotics, bicara artificial intelligence, Internet of Things, machine learning, kita bicara big data dan big data. Itu tren terpisah tuh. Karena data ini ekosistem lain nih. Ini kita bicara digital aja. Jadi internet, jadi high level machine learning, robotics dan lain sebagainya, drone. Saya ini awam makanya saya nggak tahu kalau itu terpisah sekarang. Tren yang ketiga itu tadi data. Oh, data itu baru. Data. Oh, oke. Jadi itu disebut sebagai revolusi data. Jadi semua ini akan terkoneksi dengan data dan data itu kan terproses dengan baik sehingga akhirnya kita melahirkan kebijakan-kebijakan di perusahaan, di pemerintahan berbasis data akan sangat tepat. Program-program maupun solusi-solusi yang kita hadirkan bagi masyarakat akan sangat bergantung kepada data. Jadi namanya data revolution. Jadi semua akan ada datanya. Misalnya data pusingnya Ali. Nanti ke depan keluar tuh Ali pusing, sakit pusing waktu di umur 2, segini-gini umur 3 tingkat kepusingan. Jadi data itu akan nyebarnya kemana-mana, ke digital juga dan ke tren yang keempat yaitu longevity atau health science, life science secara keseluruhan. Bahwa ke depan tren luar biasa di dunia ini adalah orang akan hidup lebih panjang umurnya dan akan sangat memperhatikan kesehatan. Jadi healthcare, health science, life science, longevity itu akan hidup sehat, minum jamu, makan obat. Dan dengan adanya big data dan technological digital revolution itu nanti ke depan obat itu akan personalized. Misalnya saya ke apotik, saya nggak akan cari mau beli misalnya Panadol buat pusing, tapi saya bilang saya agak pusing nih, terus dia keluar obat pusing Sandi. Ya, kayak medical history udah ada semua. Karena medical history ada, dia tahu campurannya seperti apa, tiba-tiba tinggal di print aja pakai 3D, nggak perlu lagi racik-racik, semua pakai robotik, tripin obat pusing Sandi. Tinggal dipakai. Malah mungkin kita nggak perlu ke apotek, kita bisa print sendiri di rumah. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, emerging fintech. Ke depan pembayaran semua akan menggunakan konsep financial technology. Dan yang keenam, yang terakhir, dan ini juga eventual, adalah alternative energy, clean energy,
energi baru dan terbarukan, renewable energy. Ke depan luar biasa, revolusi di bidang energi berbasis surya yang akan sangat murah, electric vehicle. Apakah mati hidrokarbon? Enggak juga, tapi akan ada penggunaan lain daripada minyak dan gas bumi misalnya. Batu bara mungkin akan ada penggunaan lain. Kayak shifting dari penggunaan. Akan shifting. Tapi saya yakin energi yang berbasis alternatif energi ini akan menjadi tren ke-6 yang saya sebut sebagai unstoppable global trend. Nah, inilah menurut saya yang menjadi peluang-peluang nih buat anak-anak muda. Pikirkan Anda mau ada di mana, di hulu, di hilir, mau jadi distributor, mau jadi reseller atau dropshipper, atau jadi di sisi hulunya jadi produser, jadi petani. Kalau kita ngomong mengenai longevity pasti ada urusan pangan dan lain sebagainya. Jadi seru sih kalau ngelihat. Kalau saya bukan futurist ya, tapi saya excited banget ngelihat masa depan kita. What's coming next gitu ya. What's coming next is amazing. Ya mengenai hal-hal yang ya menurut kita mungkin baru akan terjadi 30-50 tahun lagi, tapi dipercepat dengan adanya COVID ini. Semuanya terjadi dengan tingkat akselerasi yang luar biasa. Mas Andi ini, saya dari sambil ngeliat jam ke atas itu nih, saya mau tahu waktu masih ada berapa banyak, tapi kayak waktunya tinggal sedikit, atau mungkin ini bagian terakhir deh. Sebetulnya pasti sangat banyak yang saya ingin tanya, tapi sekarang saya udah terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin beberapa pertanyaan-pertanyaan terakhir sedikit yang singkat-singkat gitu. Pertama terkait bagaimana Mas Andi memaknai sukses itu sendiri gitu ya. Tapi tidak hanya sekarang, dalam arti apakah ada perubahan tentang bagaimana Mas Andi memaknai sukses dulu dengan sekarang? Ada, sukses itu berevolusi ya, dan menurut saya sukses sangat relevan atau sangat relatif terhadap di titik mana kita ada dalam kehidupan kita. Misalnya pada waktu saya memulai usaha, saya menganggap kesuksesan itu kalau tagihan bulan depan itu udah bisa kita dapatkan di minggu kedua dari bulan tersebut gitu, dari segi pendapatan kita. Itu udah sukses menurut saya. Atau sukses kita waktu itu kalau kita bisa berhasil pada waktu udah lebih besar 3-5 tahun mengakuisisi satu perusahaan yang memiliki potensi luar biasa. Itu sukses buat saya. Semakin kita mulai mendalami dan semakin kita melihat sekeliling kita, akhirnya sukses itu lebih mengarah kepada kebermanfaatan dan menghadirkan kemaslahatan. Bahwa sukses yang terbaik ternyata adalah bermanfaat bagi orang lain, bukan bagi diri sendiri. Jadi itu yang menurut saya menjadi satu, dan ini pasti akan terevolusi terus. Pada saat ini saya ingin bermanfaat dan berkontribusi. Saya diberikan karunia yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh bangsa ini. Saya pernah merasakan sulitnya dari segi ekonomi, tapi dalam kurun waktu yang ya 20 tahun saya bisa membangun satu kemandirian di bidang usaha. Dan ini sekarang waktu saya untuk berkontribusi kembali. Saya ingin give back to society. Saya ingin berikan apa yang ilmu yang saya miliki, sedikit harta yang saya kumpulkan untuk kebermanfaatan kita. Dan kebetulan kemarin dapat kesempatan ada di ranah publik ya, sempat mengabdi di balai kota, terus sempat ikut beberapa kontestasi demokrasi. Itu bagian daripada keinginan saya untuk memberikan yang terbaik yang saya miliki untuk kemajuan sesama, kemajuan bangsa dan negara, dan memberikan dampak yang positif dan kontribusi yang berkelanjutan yang bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita.
ada buku favorit nggak? Tato lompat pertanyaan ini Toto. Buku favorit Yang terpikir cukup banyak saat ini. karena Saya yakin banyak, tapi yang terpikir saat ini deh. Buku dan film favorit kalau ada. Yang terpikir di saya antara suka nonton, saya suka baca buku banyak banget dan semuanya bagus-bagus banget. Tapi kalau bicara tentang kewirausahaan mungkin yang konteksnya Indonesia, buku dengan judul Man of Honor itu kisah tentang Pak William Surajaya. Itu sangat menginspirasi karena selain saya sangat mengikuti sosok beliau, tapi juga saya cukup familiar dengan situasi-situasi di buku itu. Tapi buku itu menunjukkan bahwa bisnis itu is about honor, mengenai kehormatan. Jadi bukan semata-mata menjadi kaya, tapi kita harus menjadi orang yang terhormat. Kedua, kalau film, saya ya suka banget ya film-film. Saya ini hopelessly romantic orangnya. Jadi suka film-film yang romantic, tapi juga ada komedinya gitu. Jadi kalau ada film-film yang romcom apapun ya, itu gitu, saya selalu enjoy. Dan saya suka happy ending. Saya nggak suka film yang ngegantung gitu loh. Jadi any romantic comedy saya suka banget. Film-film Indonesia udah keren-keren banget. Film-film yang juga penuh dengan pelajaran sejarah saya suka, seperti Host Cokro Aminoto, itu film yang bagus menurut saya. Keren banget itu. Film yang berkaitan juga dengan kalau dilihat perjuangan bangsa kayak November 1828, jadul banget. Kalau film-film yang kesini banyak sih di Netflix yang suka saya nonton. Terakhir nonton yang satu series yang menurut saya harus menjadi inspirasi, karena kan orang banyak ngomong drakor, ini dranyol, drama Spanyol, Money Heist. Oh, Money Heist. Money Heist kan itu simple banget, tapi kekuatan itu di skrip. Saya belajar banyak banget dari film itu, dan saya kok gregetan gitu, Indonesia mestinya bisa bikin konten sekeren itu gitu. Jadi kita berharap banyak sama film-film Indonesia ke depan. Money Heist masih ada satu season lagi katanya. Nggak tahu tuh, belum ada, belum muncul. Belum muncul, katanya satu season lagi nih, bocoran sih. Mas Adi, terima kasih banyak. Terima kasih Bro Ali Zainal Abidin. Terima kasih banyak atas waktunya. Sukses untuk YouTube-nya. Sukses juga, jaga kesehatan selalu juga. Terima kasih. Dan insya Allah semakin sukses, semakin besar kontribusi juga. Dan sekali lagi buat teman-teman semua, semoga ini bermanfaat. Gue yakin ini bermanfaat. Tapi saya suka bilang gini Mas Adi, bukan hanya semoga bermanfaat, tapi semoga dimanfaatkan, gitu ya. Jadi semoga bermanfaat dan semoga dimanfaatkan, termasuk oleh saya sendiri juga. Dan sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Dan teman-teman semua, kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.